Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 muatan IPS tentang kawasan Asia Tenggara. Seperti yang sudah kita pelajari, wilayah-wilayah yang ada di kawasan Asia Tenggara, setiap negaranya membentuk suatu persekutuan yang disebut dengan ASEAN. Wilayah Asia Tenggara secara astronomis berada di 29 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Dan secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Selain secara astronomis dan geologis, wilayah Asia Tenggara juga dapat kita lihat secara geografis, yakni berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Australia dan benua Asia. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan wilayah Asia Tenggara memiliki curah hujan yang tinggi sehingga tanahnya subur. Selain itu, sebagian besar terletak di daerah tropis dan mengalami dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Lalu kawasan Asia Tenggara juga dilalui pegunungan muda aktif sehingga sering terjadi gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Sekarang kita akan bahas karakteristik geografis dan kondisi ekonomi negara di wilayah ASEAN. Negara yang pertama adalah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, memiliki wilayah laut yang lebih besar daripada daratan. Sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam, sehingga disebut sebagai negara agraris. Banyak memiliki gunung api, sehingga Indonesia wilayahnya cukup subur. Dan aktivitas ekonomi masyarakatnya terdiri dari pertanian, sumber daya alam, baik itu kehutanan, perkebunan, dan sumber daya mineral yang melimpah, seperti minyak bumi dan gas. Negara selanjutnya yakni Singapura, juga merupakan negara kepulauan dan berupa dataran rendah. Singapura terkenal dengan negara yang paling bersih dan aktivitas ekonomi utama di negara Singapura adalah perdagangan. Negara yang ketiga yakni Thailand, disebut dengan negeri gajah putih karena dulu rajanya suka memelihara gajah berwarna putih. Thailand adalah salah satu negara, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah, dan wisata yang paling terkenal adalah Pantai Pattaya. Aktivitas ekonomi utama di negara Thailand yakni pertanian, sehingga disebut sebagai lumbung padi di ASEAN. Negara selanjutnya yakni Vietnam, terdiri dari bukit dan gunung berhutan lebat. Di sini ada sungai yang terkenal yakni Sungai Mekong, sehingga aktivitas ekonomi utama di negara Vietnam adalah pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Negara selanjutnya adalah negara tetangga Indonesia yakni Malaysia, terdiri dari bukit dan gunung berhutan lebat. Sungai utamanya juga dilalui Sungai Mekong dan aktivitas ekonomi adalah pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Negara selanjutnya yakni Filipina, merupakan negara kepulauan terbesar kedua setelah Indonesia. Banyak memiliki gunung api sehingga gampang terjadi gempa. Aktivitas ekonomi masyarakatnya yakni pertanian, ternak, dan tambang. Negara yang ketujuh adalah Kamboja, salah satu negara penerus kekaisaran Khmer. Aktivitas ekonomi, pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Negara ke-8, Laos, satu-satunya
satu-satunya negara yang tidak memiliki wilayah laut. Terdiri dari banyak gunung, juga dilalui Sungai Mekong, sehingga tanahnya subur. Aktivitas ekonomi masyarakat di Laos adalah pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Lalu ada Myanmar, sungai yang terkenal yakni Sungai Irrawaddy, sehingga daerah di sekitar sungai situ subur dan aktivitas ekonomi masyarakatnya adalah pertanian. Negara yang terakhir adalah Brunei Darussalam, terdiri dari banyak gunung api, bukit, dan dataran tinggi, ada lembah, dataran rendah, dan juga rawa-rawa. Aktivitas ekonomi masyarakatnya bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan hari ini ya. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang sudah Ustazah siapkan. Untuk hari ini Ustazah rasa cukup.